Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kejadian berdarah di pegunungan Jeng Huanshan bukan saja tragedi untuk murid-murid Bu Tongpai. Ada lagi bahaya mengancam. Apakah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan langkah gontai dan lemas, membuat buah pinggulnya menonjol dan bergoyang ke kanan kiri. Wanita itu berjalan seorang diri, memutar-mutar sebuah payung yang dipanggulnya. Sebuah payung hitam yang tertutup, gagangnya melengkung dan ujungnya meruncing. Pakaiannya serba mewah dan indah, rambutnya panjang sekali, digelung ke atas seperti sebuah menara hitam yang indah. Terhias tusuk sanggul dari mutiara dan emas. Yang menarik adalah kuku-kuku jari tangannya. Kuku yang panjang terpelihara, diberi warna merah, panjang meruncing dan agak melengkung, seperti kuku kucing atau harimau. Pakaiannya yang mewah itu dibuat terlalu pas dengan tubuhnya, sehingga membungkus ketat tubuh itu. Membayangkan lengkung yang menggairahkan dari dada sampai ke kaki, karena celananya yang terbuat dari sutra merah muda itu pun ketat sekali. Biarpun kelihatannya seperti seorang wanita cantik dengan genit atau tante girang, namun sesungguhnya dia bukanlah manusia biasa. Inilah dia yang terkenal sekali di dunia hitam kaum penjahat, karena wanita ini bukan lain adalah Kiam Mo Chain Li, atau wanita pandai berpayung pedang. Sebuah julukan yang membuat bulu tengkuk orang yang sudah mengenalnya berdiri saking ngerinya. Karena wanita yang sebenarnya hanya bernama Liao Xi ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, mengerikan, dan kekejaman yang sulit dicari bandingannya. Bahkan, ia disamakan dengan wanita cantik penjelmaan siluman rase yang biasa mengganggu pria. Dan setiap orang pria yang terjebak dalam pelukannya tentu akan mati kehabisan darah, disedot habis oleh siluman ini. Tentu saja, bagi mereka yang belum pernah berjumpa dengannya, sama sekali tidak akan mengira bahwa wanita yang berlenggak-lenggok dengan payung di pundak itulah iblis wanita yang menggegerkan dunia Kang Au dengan perbuatannya yang luar biasa. Dan mudah saja diduga mengapa pada hari itu Kiam Mo Chain Li ini mendaki lereng Jeng Huanshan. Tentu saja dia pun mendengar berita menggegerkan dunia Kang Au akan adanya Sintong si bocah ajaib. Dan mendengar ini, kontan keras hatinya berdebar-debar penuh ketegangan dan penuh birahi. Dia dapat membayangkan betapa tenaga mukjizat yang dihimpunnya secara ilmu hitam dengan jalan menghisap sari tenaga ratusan orang pria akan meningkat dengan hebat sekali kalau dia bisa menghisap kejantanan si bocah ajaib itu. Maka begitu mendengar akan bocah ajaib di puncak pegunungan Jeng Huanshan di dalam hutan seribu bunga, dia segera menempuh perjalanan jauh mengunjungi pegunungan itu. Perjalanan yang jauh karena biarpun seringkali Liao Xi ini pergi merantau, namun dia memiliki sebuah pondok kecil seperti istana mewahnya terletak di tempat yang tidak lumrah dikunjungi manusia, yaitu di daerah Rawa Bangkai. Rawa-rawa yang liar ini terdapat di kaki pegunungan
Luiliangshan merupakan daerah maut karena banyak lumpur dan pasir yang berputar, merupakan perangkap maut bagi manusia dan hewan. Namun, di tengah-tengah rawa-rawa itu yang tidak dapat dikunjungi oleh manusia lain, terdapat sebuah tanah datar, tanah keras semacam pulau, dan di atas pulau inilah letaknya istana kecil milik Lioxi yang berjuluk Qianmo Caili, bersama belasan orang pembantu-pembantunya yang sudah menjadi orang-orang kepercayaannya. Dia disebut Caili atau wanita pandai, karena sebetulnya wanita ini dulunya adalah putri seorang sastrawan kenamaan, dan semenjak kecil Lioxi telah mempelajari kesusastraan. Sehingga dia mahir sekali akan sastra, bahkan dia pernah menyamar sebagai pria, menempuh ujian pemerintah sehingga dia lulus dan mendapat gelar Xiu Cai. Akan tetapi, penyamarannya ketahuan dan seorang pembesar tinggi istana yang kagum kepadanya lalu mengambilnya sebagai seorang selir. Bagaimana kisah selanjutnya Lioxi, si wanita pandai ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.